bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilati. Nah, khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila muallif hadzal kitab adabil alim al muta'allim hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa muhaqqiqihi Kiai Muhammad Isam Hadik wa nakhussu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekh anallaha yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatin fil jannah syu'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah Kamis ini, 2 Kamis lagi sebelum bulan suci Ramadan, insyaallah kita lanjutkan ta'lim kitab Adabul Alim wal Muta'allim alladzi allafahu hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insyaallah sebelum bulan Ramadan kita akan khatam bab 5, Al-Babul Khamis, insyaallah akan selesai. Entah hari ini atau Kamis depan ya, kita lihat nanti, tergantung penjelasan dan ngobrolnya ya. Al-an at-tasi asyar wa al-ishrin, 19 dan 20. Saya mendapat informasi bahwa Kamis depan kita akan tarhib Ramadan. Karena akan masuk bulan suci Ramadan, saya belum tahu apakah ini lanjut yang ini nih. Biasanya lupa saya ngasuh itu. Atau kalau Ramadan tuh kita ngasuh nggak? Biasanya? Ada ya? Ada, cuma lebih awal ya? Tapi asarnya tetap aja 3:30 ya. Mulai jam 4. Kalau selesai jam 5 biasanya ba'da zuhur Ki. Kalau Ramadan. Ba'da zuhur ya. Ya, insyaallah. Ba'da zuhur ya. Oh iya betul, lupa saya. Insyaallah niatkan untuk taklim apalagi di bulan suci Ramadan ya. Waktu itu saya ingat guyonan Kiai Johari, kalau bulan suci Ramadan pengajian biasa tawakuf gitu. Berhenti dulu. Justru ketika bulan suci Ramadan ditambah gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ikut ngaji pasanannya, pasanan jam berapa? Lupa saya biasanya. Kan tiap hari ya pasanan kan tiap hari. Ba'da asar Ki. Ba'dal asar, ba'dal asarnya pasaran, khataman ya. Insyaallah kitabnya sudah diputuskan? Kemarin sudah di-share ke Pak Kiai juga sih. Iya, kan sudah saya, Iya. Pak Kiai Johari, Kiai Rosid sudah memberi masukan, kitabnya jadi yang itu ya? Iya Ki, sesuai dengan arahan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi
wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. At-tasi wat-tasi asyara dan utawi etika yang ke-19 dari apa nih adabnya, judulnya fi adabil alim fi haqqi nafsih. At-tasi asyar min adabil alim fi haqqi nafsih. Itu alla yastankifa, jangan merasa malu gitu. Jangan menahan diri. Ya. Yastankif bimakna yamtani'. Imtana'a yamtani'. Jangan merasa malu. Guru itu jangan suka gengsian. Gengsi dari apa? Anistifadati ma, dari mengambil faidah sesuatu. Ya, mengambil faidah, mengambil manfaat atau belajar sesuatu. La ya'lamuhu, la ya'lamu, yang tidak mengetahui siapa alim, hu, atas itu ma. Jangan suka malu, jangan suka gengsi, mengambil manfaat atau belajar sesuatu yang memang kita belum tahu. Belajar dari siapa? Mimman, dari orang. Huwa, itu utawi man, mimman, dari orang. Huwa, utawi itu man, dunahu, itu di bawahnya itu alim. Jadi intinya itu jangan merasa gengsi untuk belajar dari orang yang levelnya di bawah kita. Gitu. Dari segi apa di bawah levelnya di bawah kita itu? Mansaban, dari segi pangkatnya. Ini mah udah profesor nih, masa profesor belajar dari lektor kepala, apalagi asisten. Misalnya kalau di perguruan tinggi, kalau di pegawai negeri ya, kalau di guru ya kan sama kan, pangkat-pangkatnya, ada pangkatan. Atau pangkatnya itu ya kalau di militer ya ada jenderal, mungkin nggak mau belajar ke kopral misalnya. Itu tidak perlu, kalau orang yang berilmu itu tetap saja mau belajar. Au nasaban, atau di bawah kita itu maksudnya dari segi nasabnya. Ada ya dari segi nasab yang, apalagi kalau di Jawa ya, di Bali juga ada, di Indonesia itu kan ada hierarki nasab ya. Dari segi kekayaan kultural sebetulnya. Ada dari kalangan elit, bangsawan. Kalau di Bali apa istilahnya saya lupa. Ada tingkatan-tingkatannya lah. Tentu orang Bali, ada orang Bali buku Siah nggak ada ya. Ya, sampai dari Brahma sampai Sudra gitu ya. Ada kalangan elit, mungkin bangsawan, ada kalangan rakyat biasa, mungkin nasaban, dari segi nasabnya gitu. Ausinnan, atau dari segi usianya yang jelas di bawah kita. La yastankif, la yastankif anistifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansaban aw nasaban aw sinnan. Mentang-mentang sudah senior begitu, kemudian tidak mau belajar dari yang junior. Bal yakunu, tetapi ada itu alim, bal yakunu, tetapi ada siapa alim itu harison, harus antusias. Harison itu semangat, antusias, kadedemes, alal faidati, untuk mengambil faidah, untuk mengambil kebaikan. Haitsu kanat, dimanapun adanya apa itu al-faidah. Haitsu kanat, dimanapun kanat ada apa itu al-faidah. Fa'ilnya al-faidah. Di mana saja ambil kalau kebaikan itu. Apalagi dari orang yang
fauqahu atau fauqona, di atas kita, memang mansoban, di atas kita pangkatnya, mungkin atasan kita, au nasaban, atau dari segi nasab juga memang ya kalau di Arab barangkali bangsa Quraisy, mungkin Bani Hashim, mungkin au sinnan, atau memang ya orang tua kita, respect gitu. Respect gitu ya. Hormat kepada orang yang di atas kita. Mengapa seorang alim, seorang guru, seorang ustadzah itu tidak boleh gengsi untuk belajar meskipun dari yang di bawahnya? Fa innal hikmata, ini alasannya. Karena sesungguhnya al-hikmah, kemarin kita mendengar ya dari mustasyar kita, dari Pak Lukman, ma makna al-hikmah itu, waktu haul. Jadi al-hikmah itu adalah al-ilm, ilmu atau pengetahuan. Para ulama kemudian menambahkan di dalam tafsir-tafsirnya bahwa al-hikmah itu ada al-ilmu, pengetahuan yang didasarkan pada Al-Quran. Itu terutamanya. Pengetahuan yang didasarkan pada Al-Quran. Tentu setelah Al-Quran ada Al-Hadis, ada qaulul ulama dan seterusnya. Semakin orang berpengetahuan, maka dia akan semakin hikmah. Nah, mengapa di dalam Pancasila itu kan dua-duanya disebutkan? Nomor 4 itu. Apa? Aduh lupa nih, Pancasila bahaya nih. Langsung ke 4 soalnya, biasanya nomor 1 dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi hikmah dan kebijaksanaan itu disebut dua-duanya. Mengapa? Karena hikmah bukan hanya berarti kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu semacam outcome-nya dari hikmah. Karena hikmah itu adalah pengetahuan. Tapi pengetahuannya berdasarkan, kalau dalam konteks Islam, adalah Al-Quran dan sumber-sumber yang utama di dalam Islam. Saya tadi bercerita, kalau di masa kekhalifahan Abbasiyah, siapa guru sejarah di sini? Wulan ya? SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah abad keberapa? Abad ke-7, ke-8 ya. 8, 9. Itu kekhalifahan Abbasiyah itu kan kekhalifahan di mana pada saat itu hanya ada 3 peradaban di dunia yang sedang moncer begitu pada saat itu. Yang pertama adalah kekhalifahan Abbasiyah, yang kedua itu dinasti Tang di Cina, yang ketiganya itu Sailendra di kita, di Nusantara. Ya, ada Sriwijaya. Itu pada masa itu sebetulnya peradaban dunia itu 3 itu, Eropa itu belum apa-apa. Itu mengapa pada abad ke-8 itu, kalau kita baca Rihlah As-Sirafi misalnya, manuskrip Rihlah As-Sirafi, perjalanan Sulaiman As-Sirafi. Dari Persia, dari Sirop, itu berlayar untuk berbisnis, berdagang. Nah itu melalui India, kemudian berbisnis dengan Cina di atas ya, dinasti Tang, itu lewat Nusantara. Mana buktinya? Nah, itu kapal yang karam di Belitung itu, di Bangka Belitung. Tahun 98 baru ditemukan kapal yang karam pada abad ke-9, 10. Luar biasa, ratusan tahun. Baru ditemukan, ada 2 sebetulnya di Bangka Belitung sama di Cirebon, kemudian diangkat. Itu benda-bendanya itu benda-benda, ada keramik dari Cina dan seterusnya gitu. Ada satu benda yang waktu saya, karena bendanya itu kemudian, nah ini agak uniknya Indonesia. Benda-bendanya diangkat oleh Indonesia tapi kemudian disimpan di museum mana? Di Singapura. Disimpan, dibeli oleh Qatar. Nah, saya melihatnya justru waktu di Qatar, di museum Qatar itu Nusantara, di situ itu Jawi, Nusantara. Ini benda-bendanya yang diangkat. Karena dulu Persia memang Arab kan berkepentingan. Ya karena mereka yang punya uang gitu. Di museum kitanya hanya tinggal dikit gitu. Gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan, di Abbasiyah waktu itu ada Baitul Hikmah namanya. Nah, mengapa kekhalifahan Abbasiyah itu sangat terkenal sebagai sebuah peradaban? Salah satunya karena mampu menghidupkan ilmu. Hayatul ilminya itu fi Baitul Hikmah. Direkrut para penerjemah
termasuk orang Kristen kan, Hunain bin Ishaq, itu penerjemah Arab gitu, teks-teks Yunani diterjemahkan, dinamakanlah Baitul Hikmah gitu, rumah pengetahuan gitu. Jadi hikmah itu sekarang kan ayat yang kita akan, bukan kita sih, pesantren Al-Hamidiyah, dan tadi kami sudah diskusi Pak di pagi hari, itu juga Yayasan Islam Al-Hamidiyah ingin supaya semua keluarga besarnya menjadikan surah An-Nahl ayat 125 itu sebagai ayat jimat bagi Al-Hamidiyah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak kebaikan itu dengan hikmah. Nah, ini salah satunya itu. Bil hikmah itu maksudnya dengan pengetahuan gitu. Fa innal hikmah, karena sesungguhnya pengetahuan itu, kebijaksanaan nantinya itu dhalatul mu'min, adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Dhalatul mu'min min idhafatis sifah ilal mausuf ya. Sesuatu yang milik orang mukmin yang hilang itu. Dhalatul mu'min. Yaltaqituha, yang memungut siapa al-mu'min ha atas itu dhalah haitsu wajadaha, di mana saja wajadaha menemukan siapa al-mu'min ha atas itu dhalah. Jadi hikmah itu, ilmu itu sesuatu yang hilang milik kita. Itu ilmu itu milik kita pada dasarnya secara sunnatullahnya, cuma hilang gitu. Nah, kalau kita menemukannya ya ambil di mana saja gitu. Jangan gengsi gitu. Ya, termasuk saya makanya sekarang kita punya program pendekatan namanya Jalsatul Istima'. Itu sudah kita mulai ya sejak Januari ini, duduk mendengarkan. Itu sebetulnya filosofinya itu banyak dari sini juga gitu. Kok kita sebagai guru kok selalu memberi tausiah, selalu memberi arahan gitu. Kapan kita belajarnya? Ternyata begitu kita duduk jalis gitu, menjadi teman duduk Jalsatul Istima', banyak ilmu yang disampaikan oleh para guru madrasah tadi pagi. Besok-besok mungkin Jalsatul Istima'nya kita perluas ya, extended Jalsatul Istima' ke SMPI mungkin, ke TPQ, ke SDIT. Kenapa tidak? Mendengarkan semuanya. Gitu. Extended Jalsatul Istima' ya. Ini satu pendekatan, mudah-mudahan ya. Karena itu kebijaksanaan dan pengetahuan itu dhalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Kita harus memungutnya dimanapun kita menemukannya. Yaltaqit itu kayak luqatoh. Luqatoh itu kan temuan, barang temuan ya. Luqatoh, yaltaqit. Qala berkata siapa Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman ma ta'allamal ilma. Ini prinsip buat guru nih, pegang nih. La yazalu, masih siapa ar-rajulu, seorang laki-laki itu aliman, dianggap sebagai seorang yang alim, tentu perempuan juga. La yazalu, masih siapa ar-rajulu, seseorang itu aliman, dianggap sebagai seorang guru yang punya integritas, yang punya reputasi, yang dihormati. Syaratnya ma ta'allamal ilma. Ma ta'allama, selama belajar siapa alim, al-ilma, ilmu. Selama guru masih mau belajar, dia guru. Tapi begitu guru itu gengsi, aku kan udah senior, aku kan sudah ngaji lama, aku kan sudah S1, S2, S3 dan seterusnya, enggak mau lagi misalnya belajar duduk begitu, maka sesungguhnya laisa huwa aw laisat hiya alim aw alimah. Bukan lagi seorang alim. Gitu. La yazalur rajulu aliman ma ta'allamal ilma. Fa idza taraka, maka jika meninggalkan siapa alim at-ta'alluma, ngajinya. At-ta'allum itu ngaji, belajar. Jika seseorang itu, seorang alim, seorang guru, tenaga pendidik itu meninggalkan belajar, wa dhanna, dan menyangka, mengira siapa alim, annahu, bahwa sesungguhnya alim, qad istaghna, sungguh telah cukup gitu, merasa cukup. Istaghna itu merasa cukup gitu, merasa kaya begitu.
tidak butuh lagi, la yahtaj, qad istaghna, telah merasa cukup, waqtafa, dan juga telah merasa cukup, bima, dengan ilmu, indahu, yang ada di dalam dirinya alim. Kalau saja dia nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi kuliah, nggak mau lagi belajar, dan sudah cukuplah, saya mah sudah, ya ilmu ini nggak akan habis, sudah merasa pintar, maka fahuwa, maka utawi itu alim, itu ajhalu, sesungguhnya ajhalu ma yakunu, sesungguhnya yang apa ya, paling bodoh di antara, ya yang paling sebodoh-bodohnya keadaan, kira-kira gitulah. Fahuwa ajhalu ma yakunu, maka sesungguhnya dia itu sebodoh-bodohnya orang gitu. Ajhalu ma yakunu, sebodoh-bodohnya orang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan dengan niat kita istima' mendengarkan, termasuk saya, mudah-mudahan saya masih bisa belajar dari yang lain, termasuk dari santri-santri kita, dari siswa-siswi kita. Wa ansyada, dan telah membaca nasyid atau telah bersenandung. Ya, ansyada itu nasyid, membaca senandung atau nadhom dalam hal ini. Siapa? Ba'dul Arabi, sebagian orang Arab. Ada satu syair di kalangan orang Arab, baharnya tawil, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, gitu kan. Walaisal amatu las su'ali wa innama tamamul amatulus sukuti alal jahli, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, mafa'ilun, ya. Walaisal ama, walaisa, dan bukanlah apa al-ama itu umyun, al-ama itu buta. Walaisal ama, dan bukanlah buta itu tulas su'ali, itu banyak bertanya. Yang namanya orang buta itu bukan orang yang banyak bertanya. Al-ama maksudnya bodoh ya. Orang yang bodoh itu bukan orang yang banyak tanya. Kan suka ada ini nanya mulu deh, ini kayaknya ilmunya dikit banget gitu, bukan itu. Laisal ama, orang yang buta itu, yang bodoh itu bukan tulas su'ali, orang yang kasir. Tul di sini kasir, banyak tanya. Yang bagaimana dong orang yang buta atau yang tidak berilmu itu? Wa innama tamamul ama, dan sesungguhnya utawi kesempurnaan buta itu, kesempurnaan bodoh itu, kebodohan puncak itu atau puncak kebodohan itu adalah tulus sukuti, itu banyak diam, alal jahli, atas kebodohan. Udah tahu, belum bisa misalnya ilmu tertentu itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tulus sukut, ya, tulus sukut. Kalau yang pertama tula, yang kedua tulu. Karena yang tula ini khabar laisa, laisal amal tula. Ya, sedangkan yang keduanya ini tulu karena khabar mubtada dari tamamul ama. Ya. Laisa itu kana wa akhwatuha, ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana kok tidak marfu al-amanya? Ya karena itu mansub, ya. Mabni maksudnya, walakin fi mahalli raf'in gitu. Al-ama. Gitu ya. Kebutaan itu atau orang yang buta itu bukan yang banyak tanya, tetapi kesempurnaan kebutaan atau kebodohan itu adalah diam dari kebodohan. Wa kana, dan ada siapa jama'atun, sekelompok jamaah minas salafi, dari ulama salaf, itu yastafiduna, mengambil faidah atau mengambil manfaat. Orang-orang dulu itu ulama salaf biasanya merujuk pada ulama abad ketiga, ya, abad ketiga Hijriah. Min talabatihim,
mengambil manfaat min thalabatihim dari murid-muridnya. Thalabah ini jamak dari talib. Imma thalabah atau tulab, sama ya. Thalabah, tulab. Jadi thalabah itu bukan muannas ya, bukan perempuan. Tapi ini jamak taksir dari talib. Talibun, thalabatun. Ulama salaf itu yastafiduna mengambil faidah min thalabatihim dari para murid-murid mereka, pengetahuan laisa yang tidak ada itu ma'indahum itu di sisi mereka. Maksudnya mereka belum miliki ilmu itu. Ada ahli fikih, tapi aduh kalau urusan hadis mah saya nyerah deh, saya belajar deh. Nah, Hadratus Syekh itu Kiai Hasyim Asy'ari itu dengan Mbah Khalil Bangkalan tuh begitu gitu. Jadi karena ya Mbah Khalil ya guru, tetapi Mbah Khalil juga mau belajar hadis kepada Hadratus Syekh. Itu cerita-cerita semacam itu sebetulnya tentu saya belakangan. Kalau yang di sini kan yang dimaksud di sini ulama salaf pada masa lalu. Kita akan coba lihat nih ceritanya di depan. Gitu. Selalu mau belajar ma laisa indahum. Ya saya mungkin kalau filologi saya jago lah insyaallah gitu ya. Nah, tadi pagi kuliah bersama pengasuh dan pembina juga kita ngaji tentang ngariksa turos Ramadan. Wah, asik ternyata. Menjawab pertanyaan bulan suci Ramadan dengan turos, dengan manuskrip gitu. Misalnya pertanyaan, gimana sih hukum merokok ketika puasa misalnya? Lihat manuskripnya. Bagaimana sih hukum sholawat taraweh super cepat? Nah, kita lihat manuskripnya gitu dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan Kamis depan ya nanti kita akan bahas sambil tarhib Ramadan, ini khatam bab kelima, kemudian kita masuk ke turos Ramadan mudah-mudahan ya. Nah, seperti itu. Walaupun saya tahu di situ belum tentu ilmu yang lain saya tahu. Jadi ilmu pendidikan ya saya harus belajar ke ibu bapak yang memang SPD atau MPD gitu ya. Bu Ira kan MPD ya. Apa? MM. Oh, manajemen malah. Oh, saya harus belajar manajemen kan. Ya, gitu. Ke Kiai Johari bahasa Arabnya saya belajar ya karena saya bukan lulusan dari Lipia kan. Kalau Kiai Johari kan fasahah sangat. Saya banyak belajar terus terang. Kalau beliau lagi ngobrol bahasa Arab dengan Kiai Rashid itu saya dengerin enak bener ya gitu ya kan. Ya, karena saya kan memang dididiknya di pesantren yang qiraatul kutub gitu. Gitu. Jadi baca kitab boleh, tapi begitu bicara juga ya harus ada jeda dikit gitu. Nah di situ saya belajar. Oh ternyata istilah ini nggak tepat misalnya. Kiai Johari menyarankan ini dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kita yastafid, ngalap faedah, ngalap barokah. Wasoha dan telah sah apa riwayatu jama'atin, riwayat sebagian jamaah minas sahabati dari para sahabat, wat anit tabi'ina dari tabi'in. Maksudnya para sahabat saja ada yang belajar dari tabi'in. Kan sahabat itu yang pernah ketemu dengan Rasul, sedangkan tabi'in orang beriman yang tidak ketemu dengan Rasul. Jadi setelah sahabat. Tapi mereka sempat bertemu beberapa itu antara sahabat dan tabi'in. Itu sahabat tuh enggak ragu-ragu belajar dari para tabi'in. Wa ablaghu min dzalika. Nah, ini ada contohnya nih ya. Wa ablaghu min dzalika, dan yang paling hebat atau paling monumental gitu. Min dzalika dari contoh itu, maksudnya contoh bagaimana ngambil istifadah gitu ya, ngambil guru atau yang senior belajar ke yang junior itu qiraatun nabi. Bahkan nabi, qiraatun nabi, membacanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'b. Nabi itu membaca minta saya mau baca di hadapan engkau, di hadapan Ubay bin Ka'ab. Di hadapan Ubay bin Ka'ab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini dikenal di kalangan sahabat itu sebagai seorang yang aqra'us sahabah.
Aqra itu artinya yang paling keren bacaannya gitu. Aqra pakai isim tafdil ya. Qara'a yaqra'u membaca. Aqra itu yang paling kayak afdol, akbar gitu. Aqra'us sahabah. Ini siapa namanya? Ubay ya, Ubay bin Ka'ab itu. Lalu dalam satu hadis itu diceritakan begitu. Nabi ngadep gitu. Waqala dan berkata, bersabda Nabi, wahai Ubay, amaroni Allahu an aqra alaika. Ya Allah, ini Nabi ya. Bayangkan Nabi, Masya Allah. Saya harus belajar, harus mempraktekkan ini. Amaroni, kata Nabi, telah memerintah kepadaku, siapa Allahu Allah, an aqra'a, supaya membaca siapa aku, alaika, di hadapan engkau. Wahai Ubay, aku Nabi. Tapi aku diperintah oleh Allah membacakan surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kira-kira begitu. Di sini disingkat oleh Hadratus Syekh, lam yakunil ladzina kafaru. Al-Bayyinah ayat 1. Wahai Ubay, Allah memberi wahyu kepada saya diperintah secara eksplisit untuk membacakan surat ini di hadapan engkau. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasul, Allah sammani dzalika? Allah nyebut nama saya. Bayangkan coba. Bayangkan nih dialognya gitu ya. Di dalam hadis itu, Allah sammani laka bidzalika. Betul nih Rasul. Serius gitu. Allah menyebut nama saya. Karena amaroni Allah an aqra alaika, berarti kan disebut nama Ubay bin Ka'ab. Ubay enggak percaya. Allah sammani laka, qala na'am. Betul. Allah memang memberikan wahyu melalui malaikat Jibril supaya saya membacakan di hadapan engkau. Faja'ala yabki. Ubay nangis. Dalam hadis itu diceritakan tuh, faja'ala yabki. Ya bisa dibayangkan ya, gimana ya membayangkannya, nggak kebayang ya. Ya orang yang percaya betul, cinta betul sama Allah gitu. Ya supaya kebayang ya diduniawikan saja deh, diduniawikan. Siapa orang yang paling kita hormati? Yang tinggi banget, yang untouchable. Kira-kira siapa? Presiden misalnya. Katakanlah presiden ya. Walaupun nggak tahu ini milih presiden yang sekarang atau enggak, yang nggak tahu. Pokoknya presiden lah ya. Presiden itu kan tinggi banget gitu ya. Tiba-tiba ada orang menyampaikan salam gitu, salam dari presiden kepada engkau Pak Cagun gitu. Pak Prabowo itu menyampaikan salam kepada kamu Pak Cagun. Pak Cagun mungkin benar nyebut nama saya gitu. Kan kayak nggak percaya gitu ya. Betul gitu. Dan orang itu bisa dipercaya, Rasul kan. Gimana perasaannya? Faja'ala yabki. Ubay bin Ka'ab itu menangis gitu. Nah maksudnya apa? Poinnya adalah Rasul tidak ragu-ragu untuk belajar kepada seseorang yang aqra'us sahabah, yang paling fasih bacaannya, yang paling kuat hafalannya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Apalagi kita ya, kita nggak ada apa-apanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata siapa al-ulama'u, para ulama, min fawaidihi, itu diantara faidah-faidah ilmu, hi-nya ini ke ilmu, annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan, karena nggak ada aidnya ya, min fawaidihi annahu, kelakuan, la yamtani'u, itu betul ya, annahu. Ada yang versi lain tidak? Annahu ya. Karena bisa juga begini, min fawaidihi alla yamtani'a. Tapi kalau tidak ada versi itu berarti annahu. Min fawaidihi, itu diantara faidah-faidah ilmu itu, nih keutamaan. Mengapa sih ilmu itu begitu berfaidah? Nah, annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan, la yamtani'u, tidak malu gitu. Siapa al-fadilu? Sebetulnya malu ini terjemah bebas ya. Yamtani'u itu tercegah sebetulnya artinya. La yamtani'u, tidak tercegah atau tidak malu. Siapa al-fadilu, orang yang utama, minal akhdhi, dari mengambil ilmu, anil mafdul, dari orang yang lebih di bawahnya. Jadi orang yang utama, al-mafdul itu orang yang diutamai, maksudnya orang yang di bawahnya.
Nah, kalau misalnya ada yang berilmu, kuliahnya juga tinggi, tapi tidak mau mengambil faedah dari yang di bawahnya, berarti ilmunya tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Padahal sesuatu yang akan dibawa ke akhirat itu adalah al-ilmu, salah satunya ilmin yuntafa'u bih. Nah, ilmu yang bermanfaat, berfaedah gitu. Jadi berarti kita jangan gengsi-gengsi, jangan selalu merasa paling benar sendiri sehingga nggak mau mendengar gitu. Maunya bicara saja, tetapi harus mau mendengar. Min fawaidihi annahu la yamtani'ul fadil min al-akhdhi 'anil maqtul. Wa qala, dan berkata siapa Al-Humaydiyu, Imam Al-Humaydi. Ini bentuk tasghir mungkin ya. Jadi Hamida, Hamdan, Humaid yang banyak pujiannya gitu. Mengapa banyak pujiannya? Karena Imam Al-Humaydi ini nama lengkapnya itu Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi Al-Makki, karena beliau di Mekah ya, Al-Makki dan Al-Qurasyi, bangsa Quraisy juga. Wa qala, dan berkata siapa Al-Humaydiyu, ini seorang ulama pada abad ke-9, beliau wafat tahun 834, nah, supaya dicatat saja ya. 834 akhirnya awal abad ke-9. Wa huwa, dan utawi itu Al-Humaydi itu tilmidzus Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan wafat 820 ya, Al-Humaydi wafat 834 begitu. Jadi setelah gurunya, setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Humaydi? Sahibtu, menemani aku, Asy-Syafi'iyya, guruku Imam Asy-Syafi'i, min Makkah, berangkat dari Mekah ila Misra, ke Mesir. Itu sangat terkenal sekali. Imam Humaydi itu murid yang amat sangat lengket dengan Imam Syafi'i. Semacam juru bicaranya bahkan. Jadi dianggap sebagai yang paling fasih untuk menjelaskan mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah, tentu ada beberapa, salah satunya Imam Al-Humaydi. Nah, beliau ini dikenal murid yang menemani Imam Syafi'i ketika hijrah dari Mekah ke Misra, ke Mesir gitu ya. Min Makkata ila Misra. Walaupun ada min, ada ila, itu jangan dibaca min makatin ila misrin, jangan. Karena ini isim alam. Min makkata majrur walakin alamatu jarrihi fathatun. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif gitu. Wa jurra bil fathah, dijarkan dengan fathah. Fakuntu, kata Al-Humaydi, maka ada aku astafidu, mengambil faidah aku, belajar banyak aku, minhu, dari Asy-Syafi'i, masaila, berbagai masalah keagamaan. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu seorang ahli fikih. Jadi di sepanjang perjalanan itu nanya masail, nanya fikih terus. Pada saat yang sama Imam Al-Humaydi itu ahli hadis, gitu. Jadi Imam Al-Humaydi ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim juga. Jadi hadisnya itu kalau kita baca kitab Bukhari begitu, itu ada sekitar 75 hadis itu yang menyebut atau diterima dari Imam Syafi'i gitu. Jadi dalam hadis Bukhari, maksud dari Humaydi, maaf gitu ya. Dari Imam Al-Humaydi. Nah, di satu sisi fakuntu astafidu, aku mengambil faidah minhu masaila, berbagai masalah keagamaan. Tetapi apa yang terjadi? Wakana, dan ada siapa Asy-Syafi'i yastafidu, itu juga belajar mengambil faidah Imam Asy-Syafi'i minni, dari aku, padahal aku ini muridnya, belajar al-hadisa, ilmu hadis. Imam Syafi'i belajar hadis sama aku. Ini persis banget seperti yang tadi saya ceritakan Mbah Khalil Bangkalan dengan Hadratus Syekh begitu ya. Ya, boleh belajar sama saya, tapi saya mau belajar juga sama engkau, kira-kira begitu, untuk hadisnya gitu. Nah, ya, Imam Syafi'i begitu. Imam Humaydi belajar fikihnya, tetapi Imam Syafi'i belajar juga. Ya. Nanti silakan dicek itu. Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi,
Itu di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Muslim, itu hadis-hadisnya amat sangat terkenal gitu ya. Wa qala dan berkata siapa Ahmad ibnu Hambalin. Ahmad ibnu Hambal. Hambali, Imam Hambali tentu saja kita tahu wafat tahun 855, berarti setelah Asy-Syafi'i dan setelah Al-Humaidi ya. Wa qala dan berkata siapa Ahmad ibnu Hambal, qala berkata lana kepada kami siapa Asy-Syafi'iyyu. Nah, menceritakan Imam Syafi'i. Antum utawi engkau itu a'lamu lebih faham, lebih mengetahui bil hadisi tentang hadis minni daripadaku. Nah, kata Imam Syafi'i. Fa idza shahha maka jika shahha itu telah sah gitu, telah telah pasti gitu. Fa idza shahha maka jika telah pasti indakum di sisi kalian atau pada kalian apa al hadis itu sebuah hadis, jika engkau punya satu hadis yang sudah dipastikan sahih faqulu maka katakanlah oleh kalian lana kepada kami hatta na'khudha hingga mengambil siapa kami ay na'tamidu ala al hadis bihi atas itu hadis, hatta na'khudha hingga belajar kami bihi atas itu hadis gitu. Gitu Imam Syafi'i bilang, padahal jauh sekali kan ke Imam Hambal ya, ke berikutnya kan, imam berikutnya gitu. Tidak sombong, jauh banget padahal begitu kan senioritasnya, tapi antum a'lamu bil hadis. A'lam minni. Fa idza shahha indakum al hadis faqulu lana hatta na'khudha bihi. Nah, berarti kalau sekarang ya kita nih ke murid kita gitu, kalau ada yang programmingnya pinter gitu sehingga bisa dipakai untuk ilmu falak gitu. Sementara kita matematikanya mungkin agak kurang, kita tanya ke murid kita, saya boleh guru kamu, tapi matematika kamu itu lebih keren daripada saya. Coba kalau kamu punya ini penjelasan, ini rumus ini gimana, coba kasih tahu. Murid senang, tidak akan turun derajat kita itu ketika kita bertanya kepada murid seperti itu. Saya yakin itu tidak akan, malah akan lebih respect gitu. Gimana lanjut? Gimana Ustaz Suma? Kita khatamkan? Keburu nggak? 20 menit lagi ya? Ya udah kita baca cepat ya supaya khatam. Khatam bab 5 maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isruna dan yang ke-20 itu ayyastaghilla. Seorang guru, seorang ustadzah itu harus sibuk bitasnifi bukan mengarang tasnif itu, menyunting lah gitu ya tepatnya, menyusun ya, bitasnifi menyusun, karena beda at-tasnif nanti ada beda dengan at-ta'lif gitu. Ayyastaghila sibuk bitasnif menyusun karya, nanti akan saya jelaskan. Wal jam'i dan menghimpun karya, wat ta'lif, nah ada bedanya kan, dan mengarang. Nah sekarang pertanyaan, mal farqu bainat tasnif wa ta'lif? Kan suka ada ya, hadzal kitab sonnafahu, misalnya siapa, hadzal kitab sonnafahu allafa. Nah itu pertanyaan. Nah tapi kira-kira bedanya begini, kalau ta'lif itu dia menemukan sesuatu, pemikir original dari dia dan memang sumbernya ya, maka dia adalah seorang muallif, seorang pengarang. Tapi kalau dia menghimpun karya orang lain, sebetulnya mengumpulkan hadis, Imam Bukhari mengarang tidak? Tidak. Imam Bukhari tidak mengarang hadis, mengumpulkan hadis. Imam Muslim, Imam Tirmidzi, maka Imam Bukhari, kitab Bukhari itu hadzal kitab alladzi sonnafahu laisa allafahu. Gitu. Jadi bukan dikarang oleh Imam Bukhari, tapi disusun oleh Imam Bukhari. Nah, ini juga saya nggak tahu kalau di sini apa nih? Ada tulisannya nggak? Alladzi allafa atau tidak ya? Apalagi kalau penulisnya sendiri biasanya kan tawadhu begitu. Tapi itu bedanya.
Saya misalnya menulis karya nih, saya juga jadi bisa ini nih membayangkan. Saya menulis karya, buku gitu ya, menyoal wahdatul wujud. Apakah saya pengarang? Ternyata bukan. Saya bukan pengarang sebetulnya, tapi penulis, penyusun bolehlah. Karena karya itu karya Syekh Abdurrahub Singkal abad ke-17, saya sunting, saya edit gitu. Jadi sebetulnya saya bukan pengarang, cuma dalam bahasa Inggris the author, sama saja author ya. Pengarang ya. Nah, tapi gini, balik lagi ke sini, ini nih penting saya kira buat para guru, para ustadz harus menyibukkan diri untuk menghasilkan karya. Apakah menyusun kaul Hadratus Syekh misalnya, mengumpulkan hikmah dari kitab Al-Hikam, As-Sakandari misalnya Ibnu Athaillah, atau mengumpulkan kaul-kaul dari ulama-ulama misalnya. Termasuk misalnya mengumpulkan kaul-kaul dari Al-Maghfurlah Kiai Syaikhu, saya susun deh jadi buku, terbit misalnya, itu namanya tasnif gitu. Wal jam'i, kumpulin, berarti semacam bunga rampai. Ibu kepala madrasah misalnya atau bapak kepala madrasah, kita ini yuk sebagai guru kumpulin tulisan misalnya, berapa kata biasanya kalau tulisan? 800 ya, minimal sih 800 itu. Kalau yang bagus tuh 8.000. 8.000 kata, tapi panjang ya. Kumpulkan, buat santri, apa yang dituliskan, tulis cerita diri sendiri saja, refleksi tentang cerita di sendiri, lalu dikumpulkan oleh seseorang, misalnya oleh kepala madrasah atau guru yang ditunjuk, maka dia al-jam'i, dia wat ta'lib, syukur-syukur kalau bisa mengarang jurnal misalnya di artikel di jurnal internasional. Saya kepikir juga nanti ada satu sesi kuliah bersama pengasuh itu, saya akan ngasih materi tentang how to write thesis, dissertation, or research report, begitu misalnya gitu ya. Tapi nggak tahu butuh apa enggak ya, kira-kira pembina, guru butuh enggak gitu. Bagaimana cara menulis laporan penelitian yang baik, artikel jurnal yang baik misalnya. Kalau guru saya kira perlu ya. Karena saya sering mengisi itu di jurnal-jurnal. Sekarang kan di Indonesia jurnal Scopus Q1 itu banyak banget. Dulunya itu 1-2. Nah, salah satu yang perintisnya itu jurnal yang kami asuh, Studia Islamika. Berdiri tahun 94. Saya gabung 95. Jadi tukang ketik bahasa Arab, karena nggak ada yang bisa ngetik Arab waktu itu. Saya ngetik Arab, dibayar per halaman 4.000. Ya, sekarang saya jadi managing editornya. Nah, itu pernah kami kumpulkan untuk bagaimana cara mengelola jurnal yang baik gitu ya. Termasuk cara menulisnya, at-tasnif wa ta'lib ya. Tentu ingkana kalau ada siapa alim ahlan itu ahli lidalika untuk melakukan itu. Mengapa sih penting juga menulis fa'innahu, karena sesungguhnya itu at-tasnif wa ta'lib wal jama' itu yattali'u apa ya? Yattali'u itu menunjukkan atau yattali'u ala, ittola'a ala ya, menunjukkan atau memperlihatkan, memberitahukan ala haqaiqil funun, atas hakikat-hakikat bidang ilmu, wa daqaiqil ulum, dan ilmu, daleman-daleman ilmu. Daqaiq itu daqiqah, daqaiq daleman-daleman ilmu. Dengan cara menulislah ilmu itu bisa diketahui, lilihtiyaji, karena ada kebutuhan, ila kasrati taftish, atas banyaknya riset, at-taftish itu penelitian, wal mutola'ati, dan mutola'ah, belajar lagi, wal murojaati, dan muroja'ah. Karena banyak yang membutuhkan, banyak yang butuh itu, butuh belajar lagi, butuh mutola'ah, butuh rujukan, butuh riset. Kalau sudah ditulis jadi bahan riset. Nih, kalau ada yang mau nih tesis ya, tesis atau disertasi juga kalau yang udah S2, itu arsip Al-Maghfurlah Kiai Syaikhu itu sekarang kan sudah didigitalkan, tersimpan di arsip nasional, fotonya, segalanya. Itu kalau orang sejarah misalnya menulis tentang sejarah pesantren Al-Hamidiyah sampai menjadi yayasan dan seterusnya, mungkin saya mah dari aspek pendidikannya oke. Itu arsip-arsip Al-Maghfurlah itu luar biasa kaya, belum diteliti orang gitu. Karena saya terlibat langsung dalam digitalisasi ini, jadi aduh ini lihat foto, satu foto aja misalnya sedang dengan Soekarno atau sedang dengan di apa namanya konferensi Islam internasional,
atau dengan siapa misalnya, itu bisa dibunyikan gitu. Satu foto itu kan menggambarkan thousands words gitu ya. Banyak sekali kalimat yang bisa kita katakan dari satu foto. Gitu. Jangan keduluan sama orang lain. Wahwa kama qala al-Khatib, wahwa dan hal ini sebagaimana berkata siapa Imam al-Khatib, ini ulama berikutnya abad ke-11. Beliau wafat tahun 1071. Al-Baghdadi, al-Khatib al-Baghdadi, yusbitu, kemana nih kembalinya? At-Tasnif ya, sedang bercerita at-Tasnif ya. Karena at-tasnif itu mengarang itu yusbitu itu bisa memperkuat, meneguhkan al-hifdhu hafalan. Dituliskan jadi wa yudhaki dan akan mencerdaskan atau membersihkan al-qalba hati. Gitu. Kemudian wa yushhidu. Wah, ini nggak kelihatan. Ada titiknya ya, betul ya. Wa yushhidu dan mempertajam. Itu at-tasnif ad-dhihna, pikiran. Semakin sering menulis, semakin tajam. Yushhid bimakna yuhaddid, mempertajam. Ad-dhihna, pikiran. Wa yujidu dan meyakinkan. Al-bayana, penjelasan. Yujidu ajada yujidu bimakna yutqin, bisa meyakinkan orang. Kalau memberi penjelasan itu, kalau yang udah biasa nulis, udah enak banget gitu. Struktur penjelasannya itu karena biasa menulis. Karena kalau menulis itu kan harus ada outline-nya dulu, harus apa. Nah, tapi godaannya kalau terdistraksi, itu. Kalau udah setidaknya saya. Kalau sudah kesela, udah masuknya lagi itu lah. Tapi begitu udah masuk, saya biasanya udah ini. Kemarin 1 bulan, di bulan Januari itu saya ada tulisan deadline di akhir Januari. Harus submit ke Kyoto. Itu. Mulainya itu, ngumpulinnya data udah banyak, tapi mulai nulisnya awal Januari. Gimana caranya? Nah, saya minta izin ke teman-teman di pesantren, saya izin kalau Senin Selasa, pokoknya nggak bisa ini. Jadi Senin Selasa tuh begitu, ke kantor tuh langsung, saya tutup media sosial gitu. Alhamdulillah selesai. Tapi begitu selesai yang satu, ada satu lagi yang ditunggu akhir Februari. Sekarang nulisnya belum menerjemahkannya ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya pas-pasan juga. Jadi, tapi alhamdulillah selesai. Dan satu lagi, dan nanti ada satu lagi di bulan Juni. Itu tugas. Tapi memang kebutuhan akhirnya menulis. Tapi setelah menulis itu enak gitu. Tapi begitu kepotong dengan Ustadz Sifa laporan nih, Pak Kiai ini. Ada ini nih yang perlu dibicarakan santri ini, misalnya, stop dulu kan, itu masuknya lagi itu lama itu saya, ini udah sampai mana tadi itu ini artikel saya ini, laptop saya tuh komputer di kantor nggak pernah ditutup tuh, jadi terus-terusan ini tampilannya itu artikel itu. Saya mohon maaf memang belum bisa mengarang kitab seperti Ki Johari fil Arabiyah gitu. Saya menulisnya bahasa Indonesia Ki Johari. Jadi kalau Ki Johari kan bisa nulis hiwar fil Arabiyah. Itu silahkan tasnif al-jam' al-ta'lib itu di dalam bahasa yang idza kana ahlan lidzalika. Tergantung keahlian kita ya. Wa yuksibu dan menyampaikan itu at-tasnif jamila dzikri. Jamilat dzikri, ingatan yang bagus, mengingat yang bagus, wa jalilal ajri dan juga ya pahala yang agung gitu ya. Wa yukhallidu dan melanggengkan itu at-tasnif ila akhir dahri sampai akhir zaman, sampai kapanpun ya akan di akhir. Wah, ini mau ada pertanyaan atau kita habiskan aja ya? Habiskan aja ya. Saya baca cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aula dan utawi yang utama. Ayataniya itu peduli, harus peduli siapa alim bima dengan sesuatu yang umum yang bersifat umum, apa naf'uhu kemanfaatannya itu ma. Watak kasuro yaksuru, watak suru dan banyak apa al hajatu kebutuhan ilahi atas itu ma. Harus peduli kalau atas sesuatu yang bermanfaat. Wayat ruka
Ayyatruka wa ayyatruka, dan harus meninggalkan siapa al-alim at-tatwil, berlama-lama, berpanjang-panjang, al-mumilla, yang membosankan. Jangan suka terus-terusan at-tatwil al-mumil. At-tatwil itu apa? Ya dari tawil ya. Berpanjang-panjangan, berleha-leha, al-mumilla, yang membosankan. Wal ijazah, dan juga yang pengennya yang singkat aja. Oh, jadi maksudnya gini. Guru itu jangan suka pengen pidatonya lama, kira-kira gitu. Jangan suka at-tatwil, manjang-manjangin supaya ini sambutan nih 5 menit tapi dia ambil 10 menit. Padahal al-mumil, bosenin. Iya. Saya jadi takut juga ini. Saya disuruh sambutan terus sama Pak Hari ini. Kalau acara arahan gitu. Di awal banget, bahkan Ustaz Suma sebelum acara saya dulu sambutan, baru ketua panitia. Jadi habis waktunya mas saya. Tapi juga sebaliknya, wal ijaz, jangan suka menyingkat, al mukhilla, yang merusak makna al mukhil itu. Wal ijaz, dan yang singkat, mujaz ya. Dalam alfiyah itu kan ada di bagian awal itu tuqarribul aqsa bilafdin mujazin. Alfiyah itu singkat tapi bisa menyampaikan makna. Disingkat tapi bukan tuqarribul aqsa bilafdin, bukan tuqarribul aqsa, ini ijaznya itu al mukhilla, yang merusak makna. Ma'a kulli musannifin, beserta memberikan setiap ma'a kulli musannafin, dengan memberikan semua karangannya, ma yaliqu bihi, ma sesuatu yaliqu yang layak, itu alim bihi, atas itu ma. Jangan juga suka menyingkat tapi makna jadi hilang maknanya. Sambutan cuma assalamualaikum, terima kasih ya, wassalam. Jangan juga. Ini apa maksudnya ini? Pengasuh ini apa maksudnya sambutan? Lagi marah nih kayaknya. Oh, cukup wassalam saja gitu. Tapi kalau seniman ya itu yang dilakukan. Gusmus itu kan bikin puisi kan begitu kan. Pernah dulu zaman Orde Baru juga. Jawa Tengah. Nah, waktu itu Jawa Tengahnya itu lagi golkarisasi kan. Bikin puisi. Jawa Tengah. Kuning. Wassalam. Itu keras banget itu kan. Kuning. Wassalam. Ya. Karena dikuningkan Jawa Tengahnya, digolkarkan gitu. Nyindir. Itu mah bukan al-mukhil, itu mah malah dalam banget gitu. Wala yukhriju, dan jangan mengeluarkan siapa al-ali tasnifahu, karangannya, min indi, darinya, qabla tahdibi, sebelum ditashih, sebelum ditakwim. Wa tiqrarin nadhi, dan sebelum diulang-ulang dipertimbangkan, fihi, dalam itu at-tasnif, wa tartibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhir, wa minan nasi, dan itu diantara manusia, man utawi orang, ada orang, yunkiru, yang mengingkari, siapa man at-tasnifa, proses penyusunan, wa ta'lifa, dan pengarangan, fi hadzal zamani, di zaman ini. Alaman, atas orang, zaharat, yang nyata, apa ahliyatu, keahliannya, wa urifat, dan diketahui apa ma'rifatu, keilmuannya. Di zaman ini ada orang yang sudah tidak percaya kepada yang ahli. Sekarang mah yang insan aja yang dipercaya gitu. The death of the expertise katanya gitu. Matinya keahlian. Ngariksa itu udah paling yang nonton puluhan saja, sementara yang viral-viral di TikTok wah banyak banget. Walau wajah, dan tidak ada alasan lihadal inkari, untuk pengingkaran ini, illa at-tanafusa, kecuali at-tanafus itu apa ya? Persaingan ya. Itu lebih karena ada persaingan baina ahlil a'sori, di antara ahli zaman ini. Wa illa, dan jika tidak, faman, maka barang siapa, atau faman maka utawi orang, tasarrafa, yang beramal, siapa man fi midadihi, atau melakukan fi midadihi, dalam tintanya itu man, wa waraqi, dan di dalam kertasnya man, bi kitabati ma, dengan menulis sesuatu yashau, yang berkehendak itu man, min asy'arin, syair-syair, au hikayatin, atau hikayat-hikayat, mubahatin, yang dibolehkan, au ghairi dalika, atau selain itu, la yunkaru, maka tidak diingkari, siapa alaihi itu man. Fa idza tasarrafa, maka jika melakukan, amila au fa'ala ya, tasarrafa itu,
Fa idza tasarrafa, maka jika melakukan siapa man fihima dalam itu midad wa waraqah, maksudnya midad itu tinta itu karyanya, tinta itu maksudnya pulpennya atau komputernya kalau sekarang. Fa idza tasarrafa, maka jika melakukan siapa man fihima dalam dengan tintanya dan kertasnya, bitaswidima dengan mengarang karya yantafi'u atau yuntafa'u yang diambil manfaat apa bihi itu ma min ulumi syar'i, ilmu-ilmu syara, wa alatiha dan alat-alatnya itu ulumi syar'i, fa'aula, maka utawi yang lebih utama itu alla yunkaro, maka tidak diingkari siapa alaihi itu man. Amman utawi atau adapun orang la yata'ahalu yang tidak ahli lidalika untuk itu, fal inkaru, maka inkar alaihi atas itu man muttajihun, itu cukup beralasan. Jadi maksudnya ya kalau kita mau nggak setuju dengan satu karya dengan orang, ya memang dia nggak punya keahlian, itu boleh, kira-kira gitu singkatnya ya. Ini karena buru-buru. Muttajihun itu cukup beralasan. Kenapa? Lima, karena sesuatu yatadammanuhu, mencakup itu ma, itu man ya, hu atas itu ma, minal jahli, tegasnya kebodohan. Ya memang orang bodoh kok pakai ngarang-ngarang, pakai menyusun karya misalnya, ya boleh kita ingkari maksudnya. Tapi kalau ahli ya harus nggak boleh diingkari. Wa tagririman, dan menipunya orang. Wa tagririman, dan menipunya orang, yaqifu, yang bersikap ala dzalika tasnif, atas karangan tersebut, wali kaunihi, dan karena adanya itu man, yudayyi'u, itu menyia-nyiakan siapa man, zamanahu, zamannya itu man, fima, dalam hal-hal lam yutqinhu, yang tidak meyakinkan itu ma, itu hu, kepada itu man, wa yudi'u, dan wada'ayad wa yudi'u, meninggalkan ya, meninggalkan itu man al-itqana, keyakinan, alladzi yang huwa utawi itu al-itqan, ahra, itu lebih pantas, ay ahaqqu, ahra itu ahaqqu, lahu, bagi itu man. Mohon maaf ini buru-buru karena sudah jam 5, jadi saya takut ditegur sama Pak Cagun ini. Terima kasih, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.